Baik, kita akan beribadah pada sore hari ini dengan pelayan pertama Bapak Penatua Setramba Esta, kemudian pelayan kedua pelayan firman Ibu Pendeta Febel Ahal STHMA, dan pelayan ketiga yaitu Ibu Diaken Hermi Bunga Asaling SPD. Pada ibadah yang akan kita gunakan adalah bentuk ketujuh dengan lagu NKB. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita dan kita memulai pada sore hari ini. Begitu kami silakan kepada pelayan pertama. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang jemaat yang ada di gereja, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dengan menggunakan liturgi keluarga bentuk 7 dan lagu Nyanyikanlah Hidup Baru atau NKB. Sidang jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 1 baiknya yang pertama sampai yang kedua. Hai Kristen, nyanyikan. Hai Kristen. Saatnya Tuhan kami akan membawa semua seluruh kepadamu.
sehingga dapat berputar hormat dan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Yang masih ada di dalam perbendaharaan Tuhan mampukan kami Tuhan untuk mengelola dengan sebaik dengan penuh bijaksana, sehingga kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama. Kami siap untuk memberikannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan ditukang, kita iringi dari PKB 134, baitnya yang pertama 3 4. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa untuk pemerintah firman Tuhan. Benar ya Tuhan, selayaknya kami menaikkan terima kasih pada kami serta persekutuan kami, sehingga di tengah dengan pandemi COVID-19 ibadah rumah tangga dari rank 1 sampai 4 tetap dapat kami laksanakan di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali mendengarkan berita firman. Sebab atas dasar firman itulah hidup kami terus dibaharui dan dikuatkan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman dan lainnya apapun juga untuk menyampaikannya, sehingga semua kami diberkati oleh firman. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan akan kita renungkan, saya memberi sebuah pertanyaan sederhana. Apakah makanan yang termahal di dunia ini? Bukan barang, tapi makanan. Apakah makanan yang termahal di dunia ini? Ya? Sushi. Makanan Jepang. Dari banyak resto yang kalau masuk itu satu orang bisa 1 juta. Ada di Saramani di bioskop Hollywood di sana. Itu satu orang berapa ratus ribu, tapi hanya boleh di situ. Lalu kalau
kalau sisa di miliknya itu tidak. Boleh makan apa saja, tapi tidak boleh sisa gitu. Kalau sisa dihitung berapa gram sisa baru didenda. Itu artinya supaya kalau makannya secukupnya, boleh tambah tapi tidak boleh sisa. Di Alkitab kita bisa menemukan makanan yang paling mahal. Apa kira-kira? Sup kacang merah buatan Yakub. Harganya berapa? Semangkok kacang merah nilainya setara hak kesulungan. Tidak ada makanan lain kecuali makanan itu yang mahal. Mari kita baca bagian firman Tuhan dan kita renungkan. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca bersama. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Karena itu saya memberikan tema dari perikop bacaan ini. Jangan menukar keselamatan dengan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, harga semangkuk kacang merah dalam nats ini nilainya setara hak kesulungan yang membuat berkat Tuhan turun-temurun bagi bangsa Israel hingga saat ini. Bayangkan itu, berkatnya dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, karena itu dalam kisah ini kita akan melihat satu kenyataan bahwa Esau dan Yakub tidak akur. Bagaimanapun juga keduanya dilahirkan dari ibu yang sama, yaitu Ribka. Ketidakcocokan di antara mereka masih dapat dimaklumi. Karena pada dasarnya kita manusia itu beragam dan berbeda, ya. Baik secara sifat, watak, kepribadian, pola pikir, hobi, dan lainnya. Walaupun bersaudara. Saudara kandung ya. Bukan saudara sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali, lain kali. Tapi ini saudara kandung. Hal ini nampak pada diri Esau dan Yakub. Esau seorang yang suka apa? Berburu, ya, bertualangan, dan mengembara. Sedangkan Yakub lebih suka di mana? Di rumah, bersama ibunya. Mungkin juga membantu memasak dengan ibunya. Karena itu dia pintar memasak. Sebenarnya berbeda itu indah. Namun yang disayangkan, perbedaan itu membuat Esau dan Yakub tidak rukun.
Ketidakharmonisan mereka bukan hanya pada masalah gaya atau style, tapi juga soal ambisi dan persaingan. Contohnya, mengenai berbagi makanan. Coba lihat anak-anak kalau dibagi makanan ada yang ambisi tuh, bersaing siapa banyak. Sama Yakub dan Esau juga. Yakub adalah pribadi yang perhitungan dan ambisius. Sehingga saat Esau meminta semangkok sup kacang merah atau brinebon, Yakub memanfaatkan momen itu untuk melakukan apa? Tawar-menawar. Wah, hebat Yakub ini. Tawar-menawar soal hak kesulungan. Di sini Yakub memahami keuntungan dan hak warisan janji Allah. Karena itu ia sangat serius hingga meminta Esau untuk bersumpah. Ini tidak main-main, ini bersumpah ini. Sedangkan Esau pribadi yang cuek, menggampangkan segala sesuatu dan kurang bertanggung jawab. Esau telah melakukan transaksi terbodoh. Ini transaksi terbodoh ini. Kacang merah ditukar dengan hak kesulungan. Ia memandang ringan hak kesulungan karena hanya rasa lapar yang amat sangat. Hanya karena lapar saja. Esau memandang ringan hak kesulungannya berarti ia memandang ringan perjanjian Allah dengan Abraham dan Ishak yang akan diwariskan kepada keturunan Ishak yang memiliki hak kesulungan. Esau tidak terlalu peduli dengan kekudusan hak kesulungan. Hal ini menunjukkan bahwa Esau tidak percaya terhadap perjanjian Allah itu. Karena itu selalu anak sulung itu milik Tuhan. Persembahan yang Tuhan minta apa? Yang sulung, bukan yang nomor 2, nomor 3 atau yang terakhir, bukan. Yang sulung, yang pertama. Karena itu persembahan kepada Tuhan juga harus persembahan yang sulung. Bukan yang sisa-sisa. Yang Tuhan minta, bukan. Nah, saudara, semua ini bisa terjadi karena saya melihat juga dari bacaan ini yang kita tidak baca dalam ayat sebelumnya. Perilaku orang tua mereka yang tebang pilih dalam hal mengasihi anaknya. Sehingga keluarganya pecah. Coba perhatikan pada ayat 28. Ishak sayang kepada siapa? Esau. Sebab karena apa? Dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya ini. Karena orang tua pilih kasih. Ya kalau anak 2 atau lebih dari itu hati-hati, kecuali anak tunggal. Ya. Tidak lagi yang dipilih kasih hanya sendiri. Seharusnya sebagai orang tua mereka tidak pilih kasih agar tidak terjadi bersaing satu sama lain. Ini persaingan tidak sehat ini. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi pada Esau dan Yakub banyak pula terjadi pada masa kini, bukan? Tidak kecuali dalam kehidupan orang Kristen dan dalam keluarga Kristen. Mungkin tidak ada orang yang mau korupsi jika caranya sangat sulit dan sedang tidak butuh uang.
pasti dia tidak korupsi. Tapi lain cerita jika seseorang sedang terjepit dan kebetulan dalam tanda kutip ada celah terbuka lebar untuk mengambil uang tersebut. Seperti yang Esau alami. Kadang dengan alasan keterpaksaan, maka orang menempuh cara yang sepertinya memberi hasil instan, tetapi menghancurkan hidupnya di masa depan. Saat seseorang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, entah itu karena penghasilan yang menurun karena pandemi COVID-19, atau penyakit yang sedang menyerang, atau hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, maka keterpaksaan sering dijadikan alasan untuk orang melakukan dosa. Ya, terpaksa. Dengan alasan penghasilan menurun, orang rela berbisnis dengan cara kotor atau berbuat curang di pekerjaan. Dengan alasan penyakit yang tidak kunjung sembuh, orang mencari kesembuhan dari kuasa gelap, orang pintar. Dengan alasan pernikahan tidak harmonis, suami atau istri membuka celah untuk pihak ketiga yang tampak bisa memuaskan keinginannya, dan lain sebagainya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu kisah Esau dan Yakub menjadi pembelajaran sekaligus peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Di mana dalam minggu-minggu sengsara Kristus yang sementara kita peringati, kita diingatkan oleh apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita orang berdosa. Yesus sedia dan rela menderita bahkan mati di kayu salib demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kasih-Nya begitu agung sehingga Ia tidak pernah berhenti memberi pengampunan saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya gagal untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu jangan pernah izinkan apapun, termasuk kondisi terjepit, membuat kita menukar keselamatan dan pengampunan-Nya dengan kenikmatan dunia sesaat. Kesembronoan Esau hanya berujung pada penyesalan. Boleh baca seterusnya bagaimana dia meraung-raung, menangis, meminta berkat dari ayahnya Ishak, tapi sudah tidak ada. Terlambat. Walaupun kemudian hanya sisa ada janji yang sedikit yang diberikan pada Esau. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun dan tahu banyak dogma Kristen seperti Nikodemus, orang Farisi dalam Yohanes pasal 3. Tapi kita masih lebih menginginkan sesuatu yang sifatnya jasmani dan bukan relasi yang intim dengan Allah. Banyak orang demi keinginan jasmani meninggalkan keintiman dengan Allah. Karena itu ada yang Yesus ingin ubah dari hidup kita, dari diri kita. Apa? Karakter kita.
Sebab tanpa perubahan karakter maka sulit bagi kita untuk memahami perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Sulit. Kayak Nikodemus. Dia bilang, bagaimana mungkin saya sudah tua ini lahir ke dalam rahim ibu saya? Ya, tidak mungkin lah. Karena dia memahami secara akal. Sedangkan yang Yesus maksud adalah perubahan secara karakter, perubahan yang dari dalam diri hidup orang percaya. Yesus menghendaki saudara-saudara dan saya dilahirkan kembali seperti Nikodemus, artinya Ia menginginkan seluruh hidup kita berubah, agar kita memiliki relasi yang intim dengannya dan dapat memahami perkara-perkara rohani dan surgawi, sehingga kita tidak akan pernah menukar keselamatan di dalam Yesus dengan dunia ini. Dalam percakapan 2 hari berturut-turut dengan calon sidi, di akhir percakapan saya mengingatkan mereka, jika kamu telah tamat SMA, tamat di perguruan tinggi, tamat dalam bekerja, dan jika seorang perempuan atau pria naksir kepada kamu, yang dilihat dulu adalah iman kepada Kristus. Bukan karena ganteng, cantiknya, pekerjaannya, hidupnya mapan. Jangan menukar keselamatan di dalam Yesus dengan sesuatu yang sifatnya sementara. 10 anak. Karena itu sampai saya tidak bisa ikut ibadah pergi. Dari jam 2 hampir setengah 6, jam 6 sore baru selesai. Satu demi satu dalam percakapan pribadi. Sebab saya tidak ingin usai mereka sidi, mereka menyangkal iman kepada Yesus. Melepaskan keselamatan itu demi kenikmatan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengakui bahwa seringkali kita masih sering lebih menghargai berkat Tuhan yang berupa kekayaan, keselamatan, dan terutama mujizat. Namun sebenarnya berkat yang lebih penting dalam hidup ini adalah keselamatan dan pengampunan yang telah Yesus berikan pada kita. Apa artinya kita sehat kalau hidup kita tanpa sedia mengampuni orang lain? Tanpa mengalami pengampunan dari Tuhan. Apa artinya? Punya kekayaan yang banyak, tapi hidupnya penuh dengan kedengkian, dendam, dan tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak ada artinya. Karena itu harta yang lebih berharga, lebih penting dalam hidup kita adalah keselamatan dan pengampunan di dalam Yesus. Karena itu jangan menukar keselamatan dan pengampunan yang tidak ternilai harganya dengan dunia ini, dengan semangkuk kacang merah atau bernebun, dan dengan kenikmatan sesaat. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan bersama pujian dari NKB 14 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ti
beberapa pokok doa dari 4 keluarga, yaitu keluarga Yakub Tumale, keluarga Daud Tangalayuk, keluarga Daniel Bongalino, dan keluarga Martin Baru. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Seperti nyanyian ini ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bentuklah hidup kami. Kami ini tanah liat, dan Tuhan penjunannya. Bentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami diubahkan dari hari ke hari dengan firman-Mu. Dan di sore hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menukar keselamatan dan pengampunan-Mu dengan kenikmatan dunia ini. Ya Roh Kudus, baharulah hidup kami. Tolonglah kami, sehingga kami senantiasa setia dan tidak meninggalkan Engkau ya Yesus, yang telah lebih dahulu setia sehingga menderita dan mati di kayu salib demi menyelamatkan kami dari hukuman dosa, dari kematian kekal. Pada sore hari ini kami bersyukur selaku persekutuan jemaat di Jemaat Getsemani, selaku keluarga-keluarga dari round 1 sampai 4 dan secara khusus 4 keluarga yang pada hari ini dengan sukacita mereka mau menerima ibadah ini. Meskipun bukan di rumah masing-masing, tapi di rumah Tuhan di tempat ini. Dan juga jemaat yang mengikutinya di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga Yakub Tumale. Mereka bersyukur karena Tuhan yang telah memelihara sehingga sampai saat ini seluruh keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua berkat Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Setelah memasuki masa pensiun, agar mereka tetap dapat menikmati hari tua dengan penuh sukacita bersama anak-anak, baik yang bersama mereka maupun yang jauh dari mereka. Tapi Tuhan yang selalu memeliharakan hidup mereka. Tuhan, Engkau tetap memimpin perjalanan kehidupan keluarga ini. Bagi hamba-Mu Pak Yakub Tumale, kiranya Tuhan memberi hikmat selaku kepala keluarga, selaku suami, selaku ayah, dan juga selaku kakek bagi cucu-cucu. Engkau yang terus menjadikan ia terang dan garam bagi di tengah-tengah keluarganya dan juga di sekelilingnya. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga dari semua anak-anak yang kekasih. Dari anak kekasih Dr. Wawan, kiranya Tuhan juga memberkati. Engkau menolong ia bersama istri yang juga seorang dokter dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan anak kekasih Klu, Engkau tetap memberkati anak ini dalam pertumbuhannya. Tuhan, pakai mereka dalam melayani Tuhan, melalui melayani sesama. Demikian juga dalam pelayanan di gereja. Bagi hamba-Mu Dr. Wawan sebagai seorang majelis, sebagai ketua PKPKB Jemaat Getsemani, Tuhan juga berkati. Demikian juga bagi keluarga Dr. Karisma Albert. Engkau juga memberkati keluarga ini. Meskipun untuk sementara keluarga ini terpisah, karena hamba-Mu Dr. Albert yang tugas di Ambon dan istri kekasih Dr. Dwita masih bertugas di Kendari. Tapi Tuhan yang tetap menjaga, melindungi mereka. Tuhan tetap menolong dalam pelayanan mereka juga terhadap sesama. Pakailah mereka Tuhan dimanapun, sehingga melalui kehidupan mereka, orang lain juga boleh mengalami keselamatan dan pengampunan di dalam Yesus. Kami berdoa juga untuk semua sanak keluarga dimanapun berada, di berbagai tempat. Tuhan berkati, peliharakan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu keluarga Daud Tangalayuk, yang juga bersyukur sampai hari ini mereka tetap dalam keadaan sehat. Lebih bagi Bapak Ibu di usia lanjut, terima kasih Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, kemampuan tiap-tiap hari. Semua itu berkat kasih dan anugerah-Mu ya Allah bagi mereka, dengan semua anak-anak yang kekasih yang ada bersama mereka maupun yang jauh dari mereka. Secara khusus mereka bersyukur karena pada tanggal 16 Maret yang lalu, ibu rumah tangga Nyonya Maria Tangke telah memasuki usia 67 tahun. Mereka bersyukur untuk usia yang Tuhan karuniakan padanya sampai saat ini. Tuhan tetap memberi kuat sehat. Berkati mereka ya Tuhan, sebagai orang tua, sebagai opa dan oma,
tetap beri sukacita bahkan bagi hamba-Mu, bagi Pak Daud Tanghalayuk, sebagai majelis juga, sebagai pengurus dari pelayanan kategori lansia. Tuhan memakai ia meskipun usia telah lanjut. Tetap Tuhan karuniakan kuat sehat dan semangat baginya. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang tetap memimpin menyertai semua anak-anak dengan rumah tangga mereka. Bapak Esther sekeluarga di Kalimantan Timur, kiranya Tuhan juga mau menolong Bapak Kerim sekeluarga di Manado, dan juga semua keluarga dimanapun berada, dan juga Bapaknya Morgan, kiranya Tuhan juga berkati, dan istri kekasih yang berada di Papua karena pekerjaannya, dan cucu kekasih Morgan dan yang lainnya. Semua yang ada dimanapun berada, Tuhan peliharakan mereka seperti halnya keluarga di tempat ini. Kehidupan semua anak-anak dengan kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Biarlah mereka mau menekuninya dengan setia dan melakukan tugas tanggung jawab juga dalam keluarga, sebagai suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati ibunda kekasih dalam usia 90 tahun. Tuhan kiranya sertai ia yang berada di Toraja Utara. Kasih-Mu selalu melingkupinya, sukacita yang Tuhan berikan baginya. Kami berdoa juga untuk semua usaha dan aktivitas yang dilakukan di rumah, yang Tuhan memberkati, sehingga itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi juga bisa membantu orang lain. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu keluarga Daniel Bungalino. Terima kasih Tuhan tetap memeliharakan kehidupan keluarga ini oleh karena kasih sayang Tuhan, sehingga di tahun ini mereka tetap boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan baik, meskipun bapak keluarga harus bertugas di tempat yang jauh sehingga ibu dan anak-anak di Kendari, tapi kasih Tuhan yang selalu melindungi mereka. Dan itu Tuhan tetap menolong keluarga ini sehingga mereka selalu setia dalam mengiring Tuhan. Kepala keluarga hamba-Mu Bapak Daniel Bungalino juga dalam pekerjaannya setiap hari lindungi ia, sehingga di mana ia bekerja ia tetap dalam naungan Tuhan. Di saat ia bisa pulang di waktu weekend, bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak. Berkati anak-anak mereka juga di dalam pertumbuhan dan pendidikannya, Tuhan berkati. Lebih juga dalam masa kanak-kanak dan menjelang remaja, Tuhan berkati dalam pergaulan mereka. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua mereka di Konda, karena Tuhan juga sertai beri kuat sehat. Engkau juga tetap menolong mereka untuk setia dalam mengiring Tuhan. Semua sanak keluarga yang berada di Mamasa, Mamuju, di Surabaya, di mana saja mereka berada, Tuhan juga pimpin sertai. Tuhan beri hikmat bagi Pak Daniel Bungalino dan Ibu, mampukan mereka dalam mengasuh merawat anak-anak yang Tuhan percayakan. Juga bagi Ibu Daniel Bungalino, Engkau tetap menolong ia sebagai istri pendamping bagi suami, agar ia setia melakukan tugas tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu keluarga Martin Baru, yang juga bersyukur bahwa Tuhan tetap memeliharakan hidup dalam keluarga, dalam aktivitas usaha dan pekerjaan setiap hari, bersama semua anak-anak yang Tuhan karuniakan kepadanya. Mereka mensyukuri itulah berkat Tuhan yang terindah bagi mereka. Karena itu Tuhan tetap pimpin sertai kehidupan hamba-Mu ini, baik bagi hamba-Mu Pak Martin Baru di dalam tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dalam aktivitas usahanya sehari-hari. Demikian juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis di Jemaat Getsemani ini, Tuhan selalu memampukannya. Dan ibu yang kekasih, mamanya Rahel juga dalam pekerjaannya sebagai karyawati swasta, karena Tuhan juga selalu memberi kesehatan, selalu memampukan ia dalam tugas tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Kami percaya anugerah Tuhan selalu cukup baginya. Kami berdoa juga untuk anak-anak mereka, baik Rahel dalam menempuh pendidikan di Universitas UHO dalam semester 4 ini, Tuhan berkati ia, supaya ia juga selalu setia dalam menuntut ilmu meskipun secara daring, dan ia boleh berhasil untuk mencapai apa yang ia cita-citakan sebagai orang muda, supaya ia juga selalu mengandalkan Tuhan. Juga anak kekasih Renaldo dalam menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 semester 2 ini, kiranya Tuhan berkati ia, supaya ia juga setia dalam pendidikannya. Tuhan berkati anak-anak kekasih ini dalam masa muda mereka, supaya mereka juga selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, mendekatkan diri selalu dengan Tuhan.
Semua orang tua baik yang di Kendari tempat ini, di Kendari di sini maupun di Tanah Toraja di masa tua mereka, Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, karena usia lanjut itu juga adalah anugerah Tuhan. Semua sanak keluarga, baik yang dekat dengan mereka di Kendari maupun di Raha, Bombana, Makassar, Tanah Toraja, Papua, Jakarta, dan Tuhan juga tetap peliharakan hidup rumah tangga mereka dan pekerjaan mereka masing-masing. Ya Allah, Engkau juga tahu pergumulan dari semua keluarga-keluarga ini. Kiranya mereka juga selalu hanya mengandalkan Tuhan. Berkati juga semua jemaat-Mu yang hadir saat ini di gedung gereja, dalam pergumulan hidup mereka dan semua keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan kami untuk setia dalam mengiring Tuhan di masa-masa minggu sengsara Kristus ini, supaya kami selalu diingatkan bahwa Yesus yang setia hingga rela menderita dan mati di kayu salib, agar kami juga selalu setia sampai akhir hidup kami. Inilah semua ungkapan syukur dan permohonan kami kepadamu ya Allah. Dengarkan dan sempurnakanlah di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Diserahkan pada pelayan 3. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini mengikuti ibadah secara, dan yang di rumah mengikuti ibadah secara live streaming, saya undang kita sekalian bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan mendendangkan pujian dari NKB 189, baiknya yang pertama dan kedua, Pegang Tanganku. Kita angkat bersama-sama. Tuhan, mampukanlah kami agar
dihibur, tetapi kami ingin menghibur, tidak hanya ingin dimengerti, tetapi ingin menaruh dia, tidak hanya ingin disayangi, tetapi kami ingin mengasihi. karena dengan merelakan diri kami menjadi kaya, Dengan kehilangan diri kami memperoleh selamat, dengan mengampuni kami menerima pengampunan. dan dengan hati kami kembali selamat. Amin. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu sudah kami kasih Tuhan. Demikian ibadah keluarga pada sore hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Febel Halo yang sudah memberitakan firman kepada kita semua, dan juga kepada Bapak Penatua Setramba SH, dan juga kepada Ibu Diaken Hermin Bunga Pasaling SPD yang telah turut mengambil bahagian di dalam pelayanan ini. Dan diucapkan terima kasih kepada keempat keluarga yang sudah menerima pelayanan ibadah pada sore hari ini, kepada keluarga Bapak Yakub Tumal SH, dan kepada keluarga Bapak Penatua Dr. Andus Daud Betangalayuk, kepada keluarga Bapak Daniel Bonggalino, dan kepada keluarga Bapak Diaken Martin Baru AMD, dan juga kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini diucapkan terima kasih. Ya, ada penyampaian yang ingin disampaikan kepada kita semua bahwa jika Bapak Ibu saudara-saudara yang menerima ibadah, mohon jangan ditulis tangan lalu difoto lalu dikirim, karena ketika di print di sini tidak kelihatan gelap. Jadi alangkah baiknya diketik langsung di WA, lalu di WA langsung ke Ibu Pendeta jika berhalangan. Ya, tetapi bisa juga ditulis tangan langsung datang menyerahkan langsung ke gereja. Nah, kejadian tadi seperti itu ditulis ulang malah karena Ibu Pendeta tidak bisa melihat setelah di print gelap. Itu dia. Jadi perhatian buat kita semua. Baik, minggu depan ibadah akan berlangsung pada 4 keluarga. Saya lupa bawa rosternya, tapi minggu depan kita menunggu, akan diumumkan. Kemudian yang akan melayani minggu depan adalah rayon 4 dengan bentuk ibadah bentuk ke-8. Ya. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.